Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa dan juga pendengar, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Bekal Muslim. Kali ini dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya yang diampuh oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan wakil ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pada kesempatan kali ini beliau telah hadir berkenan untuk memberikan ilmu beliau bersama kita di sore hari ini di studio Fatwa TV Jember. Kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Sehat ya? Sehat Ustaz. Antum gimana Ustaz? Biru sama merah ini ada apa ini? Nah, ini warna-warna yang dinanti nih Ustaz. Masyaallah, Ustaz barakallahu ya. fiik. Gimana Ustaz? Pembelajaran sudah mulai Alhamdulillah. berlangsung normal Ustaz ya? Alhamdulillah sebagian Sebagian mahasiswa. Mahasiswa masih ada yang di Masih mayoritas memilih untuk online. Nah, dan kita nggak boleh memaksakan Ustaz ya? Tidak boleh, memang aturannya seperti itu dan memang fleksibilitas dalam pembelajaran itu sudah menjadi tuntutan zaman sekarang. Nah, Ustaz. Tidak ada lagi alasan bahwa adanya pandemi atau yang lainnya menjadikan mahasiswa terhalang dari belajar. Nah, Ustaz. Karena mereka sudah dewasa dan mereka sudah rata-rata menguasai tentang teknologi ya. Insya Allah lebih bisa beradaptasi. Nah, Masya Allah, Barakallahu fikum Barakallahu Ustaz. Dan ini juga menjadi satu kesempatan yang baik pemirsa dan juga pendengar bahwa sekali lagi belajar untuk siapa saja dan kapan saja termasuk di kesempatan sore hari ini. Kita akan bersama beliau insya Allah kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dan Anda yang memiliki permasalahan berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bisa bertanya kepada beliau secara langsung. Silakan di kode area Kota Jember 0331 544 6087 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Pada kesempatan kali ini juga kita menyapa beberapa rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya selamat bergabung Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Mas FN Seragen. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami, kita akan persilahkan kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan satu kajian pembuka Ustadz. Fadal Ustadz. Baik, barakallahu fiik Mas Nizar. Fikum barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur sepatutnya menjadi pembuka setiap acara kita. Karena memang setiap acara kita itu dapat terlaksana atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga seluruh sahabatnya yang dengan setia mendampingi perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Satu masa yang telah kita lalui di saat kita bersama-sama berjuang menghadapi pandemi, menghadapi penyebaran penyakit di tengah masyarakat kita. Menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang mudah. Agama yang selalu mengedepankan maslahat umatnya dan selalu melindungi, memproteksi umatnya dari segala yang mengancam maslahat mereka dalam urusan jiwa, agama, harta, ataupun dalam urusan umat yang lainnya. Rasulullah SAW menggambarkan akan fakta ini dengan sabdanya, Inna dina yusrun. Sejatinya agama ini mudah. Walan yusyadad dina ahadun illa ghalabah. Tiada orang yang berusaha memaksa dirinya, menjalankan agamanya dengan cara memaksakan diri, alias melakukan hal-hal yang di luar kapasitasnya, melakukan hal-hal yang di luar ke batas kewajarannya. Maka kalau ini dia lakukan,
ghalabah, cepat atau lambat dia akan terputus, cepat atau lambat dia akan jenuh, kelelahan, kecapean, dan ujung-ujungnya malah sebaliknya. Bukannya imannya bertambah, justru imannya runtuh. Bukannya dia semakin cinta dengan ibadah, justru dia semakin benci. Tumbuh tanpa dia disadari, dalam dirinya tumbuh kebencian, kekecewaan, penyesalan dalam menjalankan agamanya. Islam selalu memberi kemaslahatan, mewujudkan kemaslahatan, dan selalu menutup segala celah terjadinya ancaman bagi umatnya. Karenanya salah satu kaidah besar yang telah diajarkan dalam literasi fikih Islam, selalu didengungkan oleh para ulama, bahwa al-Islamu ja'a bi al-masalih wa takmiliha. Islam itu datang guna mewujudkan segala maslahat untuk umatnya dan juga menyempurnakan maslahat-maslahat yang sudah ada. Islam juga datang dengan apa? Ighlaqul mafasid, menutup segala pintu yang dapat mengancam, merugikan, dan mencelakakan umatnya. Wa takliliha, atau kalau memang tidak bisa dihilangkan sama sekali, maka Islam mengajarkan agar kita berusaha sekuat tenaga meminimize, berusaha menjadikan madarat yang ada itu berkurang, terkikis, atau kalau memang mampu, hilang sama sekali. Sehingga berbagai fakta ini, adanya rukhsah di saat kita sedang sakit, atau dalam kondisi safar, atau dalam kondisi was-was, ada satu kondisi di mana kita merasa terancam, keselamatan kita, nyawa, raga, jiwa, harta kita, maka kita diberi keringanan sesuai dengan kondisi yang terjadi untuk menjalankan ketaatan dan kepatuhan Allah Subhanahu wa taala sesuai kondisi yang kita bisa lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah sesuai dengan batas kemampuanmu. Kita tidak bermain-main dengan cara meremehkan, mengabaikan, menelantarkan, tapi juga kita tidak boleh memaksakan diri melakukan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan kita. Makanya orang yang sedang safar boleh tidak berpuasa. Orang yang sakit boleh sholat sambil duduk. Orang yang sakit tidak mampu sholat dengan duduk, dia boleh sholat dengan berbaring, dan demikian seterusnya. Itu semua bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah, agama yang begitu peduli dengan kondisi umatnya. Segala kondisi yang menyebabkan umatnya berada dalam kondisi ancaman atau terancam, maka Islam pasti membuka pintu proteksi, membuka pintu keringanan bagi umatnya. Subhanallah. Karenanya tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak beribadah kepada Allah apapun kondisinya. Karena di antara kaidah yang diajarkan adalah innahu la wajiba ma'al ajz. Tidak ada kewajiban kalau memang Anda betul-betul tidak mampu, wala tahrima 'inda darurat, dan juga tidak ada keharaman kalau Anda betul-betul dalam kondisi darurat, emergensi, sehingga Anda tidak bisa menghindari pilihan tersebut ataupun tindakan tersebut. Maka yang semula haram bisa menjadi halal. Seperti ketika Anda dalam kondisi kelaparan, tidak ada pilihan lain kecuali makan bangkai, maka bangkai menjadi halal bagi Anda, agar Anda selamat tidak mati kelaparan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembukanya. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada agama kita, Ustaz ya. Amin. Begitu banyak kemudahan yang ternyata Allah berikan untuk umatnya. Tapi sekali lagi kita undang untuk pemirsa dan juga pendengar di kesempatan kali ini yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kami berikan kesempatan di 0331 544 6087. Tapi kita sambil menantikan penanya secara langsung di jalur telepon, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Yang pertama Ustadz dari saudari Sarah di Tasikmalaya, Jawa Barat Ustadz. Ya. Ini ada dua pertanyaan Ustadz. Nah, bacakan dulu yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf ingin bertanya tentang warisan yang dizakati. Misalnya begini, kami punya uang warisan senilai 1 miliar. Bagaimana cara membayar zakatnya Ustadz? Apakah 1 miliar ini langsung dibayar zakat 2,5%-nya atau dibagikan dulu
lalu membayar zakat 2,5%. Itu yang pertama, Baik. Ustaz. Fadhol. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Sarah ya. Nah, Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Harta warisan, harta yang kita dapat dari jalur warisan itu semula bukan harta kita, tapi harta orang tua kita atau saudara kita. Ketika beliau meninggal, maka kepemilikan harta tersebut berpindah ya menjadi milik ahli waris. Sedangkan salah satu syarat wajibnya zakat atas orang yang memiliki harta adalah harta tersebut telah dimiliki selama 1 haul, selama 1 tahun Hijriah. Nah, kalau Anda hari ini menerima harta warisan, berapapun nilainya, berarti harta tersebut belum berlalu 1 tahun. Sehingga belum wajib dizakati. Anda baru berkewajiban menzakatnya kapan? Setelah 1 tahun ke depan. Sejak Anda menerima uang warisan tersebut. Karena bisa jadi sebelumnya warisan itu berupa tanah, berupa bangunan, ya, berupa aset-aset yang lainnya, yang itu tidak wajib dizakati. Ya. Karenanya kewajiban Anda itu akan Anda akan berkewajiban membayar zakat kapan? Setelah 1 tahun sejak harta itu Anda terima. Dengan syarat bila harta tersebut masih ada di tanah Anda dan masih mencapai nisab, batas minimal nisab. Namun kalau ternyata harta itu habis Anda belanjakan, Anda gunakan untuk beli rumah, membayar hutang atau yang lainnya, sehingga ketika 1 tahun ke depan Anda tidak lagi memiliki uang 1 nisab, maka Anda tidak berkewajiban membayar zakat. Karena secara singkat, zakat itu wajib dilakukan dengan 2 syarat. Anda memiliki harta 1 nisab. Yang kedua, kepemilikan harta 1 nisab itu telah berlalu 1 haul atau 1 tahun lamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang sama dan orang yang sama, Ustaz. Ada kebingungan lain. Kami memiliki rumah yang dipakai untuk usaha depot air dan dikontrak oleh salah seorang pewaris. 1 tahun hanya 12 juta dan 1 rumah lagi dikontrak dengan bengkel yang sama 12 juta selama 1 tahun. Dan kami juga memiliki tanah lapang yang digeletakkan atau dibiarkan. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ini termasuk rumah dan tanah lapang yang tidak perlu dizakati, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Untuk tanah dan rumah yang tidak dijual sehingga yang diambil hanya hasil sewanya saja, maka tidak wajib dizakati. Yang dizakat adalah bila hasil sewa itu kemudian digabungkan dengan harta yang telah dimiliki, warisan berupa uang tunai yang didapat, kemudian itu berlalu 1 tahun. Adapun bila ternyata tanah itu dibiarkan mangkrak, ya, dibiarkan tidak dikelola, tidak ditanami, tidak disewakan, maka berarti itu tidak wajib dizakati. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk saudari kita Sarah. Dan pertanyaan kedua dari Abu Naban, Ustaz, di Jeddah. Bismillah, Ustaz. Penjual binatang kurban ini menawarkan binatang kurban 2 bulan sebelum hari H karena harganya lebih murah. Dan dia juga menawarkan free atau gratis jasa perawatan binatang hingga hari H. Dan kalau binatangnya sakit atau mati, ini akan diganti dengan yang bagus. Apakah akad seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Abu Nabhan ya di kota Jeddah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Menjual hewan ternak atau apapun selain hewan ternak misalnya, maka itu tidak masalah. Dengan opsi akan diserahkan setelah sekian bulan atau setelah sekian waktu di tempat yang disepakati. Dengan harga yang telah disepakati pula, harganya sudah flat. Ini tidak masalah. Namun, ketika ada jaminan bahwa barang yang sudah dibeli tersebut, kalau ternyata rusak, mati, sakit, maka akan diganti dengan yang sehat, diganti dengan yang bagus, maka ini muncul masalah.
Kenapa bermasalah? Karena ketika kita membeli barang secara spesifik, bahwa barang itu ini atas unjuk yang kita pilih, barang yang ini, sapi yang warnanya demikian, bentuknya demikian, itu betul-betul barangnya sudah spesifik ya. Maka berarti barang tersebut statusnya telah menjadi milik pembeli, walaupun barang tersebut masih ada di tangan penjual dan penjual memberikan garansi untuk merawat dan memberi pakan kepada hewan itu. Sehingga idealnya kalau hewan itu mati, hewan itu cacat atau sakit, maka itu adalah resiko dari milik pembeli. Karena apa? Objek akadnya bersifat spesifik, sudah ditentukan. Namun kalau objek akadnya adalah barang yang belum spesifik secara fisiknya, tetapi kriterianya telah disepakati. Saya membeli sapi kepada Anda pada hari ini, yang sapinya itu kriterianya umur sudah mencapai sekian tahun, misalnya 2 tahun genap, kemudian bobot hidupnya seberat misalnya 700 kilo, kemudian hewan itu memenuhi kriteria sebagai hewan korban, tidak ada cacat, tidak ada sakit yang nampak dengan jelas, sehingga betul-betul memenuhi kriteria hewan korban. Maka ketika hari H, kita betul-betul berhak menerima hewan yang memenuhi kriteria tersebut atau lebih baik. Dengan demikian, kalau sebelum hari H Idul Adha ada hewan, salah satu hewan milik penjual itu cacat, rusak, padahal hewan itu direncanakan untuk memenuhi kewajibannya kepada kita, maka itu tidak masalah, karena ini berarti transaksinya menggunakan skema salam, yaitu membeli barang dengan kriteria yang jelas, tetapi barangnya tidak bersifat spesifik ya, bukan barang yang atas unjuk. Sehingga penjual berkewajiban menyerahkan barang dengan kriteria tersebut di hari H tanpa ada perubahan ataupun pengurangan. Melebihkan boleh, memberi barang yang lebih bagus boleh, tetapi memberi barang yang lebih buruk, maka itu tidak dibenarkan. Sehingga ada 2 opsi. Kalau barangnya sudah atas unjuk, ini hewan ini, maka ini yang secara tinjauan hukum bermasalah, karena Anda memberikan garansi kalau cacat, kalau sakit, Anda akan menggantinya dengan barang yang lain. Padahal seharusnya konsekuensi pembeli resikonya adalah ia menanggung resiko atas barang yang telah dimiliki secara sah, secara hukum. Karenanya saya sarankan Anda menggunakan skema salam dengan kriteria yang telah disebutkan tadi ya, hewannya sapi, jenisnya sapi apa, misalnya limusin atau sapi Bali atau sapi Jawa, kemudian bobot hidupnya berapa kilogram minimal, misalnya minimal 700 kilo, maka Anda akan lebih fleksibel dalam melakukan perniagaan dalam hewan korban semacam ini ataupun dalam benda-benda yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Allah. Ustadz, kebanyakan kalau kita jumpai di masyarakat itu foto hewannya sudah diposting, Ustadz, Ya. di media sosial. Nah, ini baiknya berarti apakah harus diposting atau seperti Ya, antum untuk tadi bilang, posting salam? tadi, posting itu bisa untuk dalam artian itu sebagai penentuan barang ini, sehingga ketika sapinya warnanya itu ada warna belang hitam ya, harus yang itu yang diserahkan. Bisa jadi itu untuk memberikan gambaran 700 kilo dalam Kurang kondisi lebih itu seperti seperti apa bentuknya gitu. Kalau maksudnya yang pertama maka tidak boleh tadi ya. Tapi kalau maksudnya adalah untuk memberikan gambaran konkret dengan video, ini hewan ini bobotnya 710 kilo. Maka ketika Anda membeli hewan yang bobot hidupnya 700 kilo ya kira-kira seperti inilah bentuknya. Nah, gitu. Maka itu tidak masalah, itu Nggak hanya masalah, sampling ya. Ustadz. Baik, Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara kita Abu Nabhan di Jeddah. Tapi Ustadz, sudah ada penanya di jalur telepon, kita coba sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib dari Umu Aryo di Pekanbaru. Barakallahu fikun. Silakan Umu Aryo pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, seperti biasa melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama itu mengenai tips Ustadz. Itu
teman suami Ana itu mengelola sebuah resto. Mm-mm. Biasanya waiters itu mendapat tips dari pelanggan. Tapi tips itu tidak langsung masuk kantong mereka, dikumpulkan dulu kepada bosnya. Setelah dikumpulkan, baru dibagi Ya. pada semua waiters sebagai uang Bonus. istilahnya, Ustaz. Itu bolehkah seperti Ya. itu? Baik. Nah, yang kedua, Mm-mm. itu Ana penjual kue sekaligus pembuat kue Mm-mm. saat Lebaran. Kemudian supaya kue Ana terjual dan membantu ibu-ibu membeli kue Lebaran kan mahal ya Ustadz. Jadi untuk membantu mengurangi beban, Ana membuat sistem tabungan. Mm-mm. Ibu-ibu itu bisa menabung kepada Ana 100.000 per bulan selama 10 bulan. Itu saat nanti 10 bulan, Ana tidak mengurangi tabungannya, tapi saat 10 bulan kemudian Ana berikan uangnya, berikut poster kue Ana dan daftar harga. Berharap mereka membeli kue dari Ana, tapi kalau nggak mereka beli pun nggak apa-apa. Nah, kembalikan uangnya utuh. Ya. Bolehkah bermuamalah seperti itu, Ustaz? Baik. Udah itu aja, Ustaz. Baik, barakallahu fiikum, Mario. Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Aryo di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua ya. Ketika ada seorang produsen kue atau yang lainnya, bisa jadi pakaian atau bisa jadi mebel atau yang lain. Kalau dia mengumpulkan dana masyarakat, menabungkan dalam tanda kutip dana-dana tersebut untuk kemudian terkumpul di akhir tahun sejumlah uang sesuai dengan yang telah diberikan gambarannya. Kalau setiap bulan dia mengumpulkan 100.000, maka di akhir bulan terkumpullah 1.200.000 di akhir tahunnya. Maka dalam kondisi macam ini tidak masalah, karena faktanya tadi digambarkan bahwa ketika akhir tahun sudah mendekati Lebaran, uang itu dikembalikan, diberikan opsi, mau diambil dalam bentuk uang silahkan, mau digunakan untuk belanja kue sesuai dengan katalog yang dimiliki oleh produsen, maka juga silahkan. Maka insya Allah tidak masalah seperti itu, sehingga statusnya dana-dana tersebut ada kemungkinan itu sebagai dana titipan murni, sehingga dana itu mengendap di rekening penjual, tidak digunakan sama sekali, disisihkan, dan bisa juga itu dianggap sebagai hutang piutang, alias penjual atau yang pihak produsen memiliki opsi tersebut, boleh memanfaatkannya dengan jaminan bahwa di akhir tahun akan membayar sesuai dengan nominal yang telah terkumpul, atau dia betul-betul menggunakan skema wadiah titipan sehingga dana itu tidak diakses, tidak digunakan sama sekali ya. Dua opsi ini sama-sama boleh, karena memang tadi disampaikan di akhir tahun ketika menjelang Lebaran dana itu diberikan pilihan, atau yang menabung diberikan pilihan mau diambil atau digunakan untuk belanja, dan kalaupun belanja produk yang dibeli pun masih belum ada kesepakatan, sehingga dia hanya menyuguhkan katalog produksi kue-kuenya. Hingga ini dua opsi ini boleh ya. Pertanyaan yang pertama tadi? Yang pertama Ustadz berkaitan dengan memberikan tips kepada pelayan Ustadz. Baik. Dikumpulkan terlebih dahulu lalu dibagi Ustadz. Ini bagaimana hukumnya? Tips-tips ya, seringkali ketika orang itu berbelanja atau menginap di hotel atau mendapatkan pelayanan dari sebuah lembaga ataupun badan usaha, kadang karena pelayan atau pelanggan itu merasa puas, dia memberikan tips kepada pelayan dan karyawan yang bekerja yang melayaninya. Dan kalau ternyata telah ada SOP, dana-dana yang didapat dari tips-tips itu dikumpulkan untuk kemudian dibagi rata kepada semua karyawan, maka ini tidak masalah ya, selama pemilik usaha mengizinkan. Sehingga pemilik rumah makan tadi ketika mengizinkan tips itu dikumpulkan dan dibagi kepada para pelayan semuanya, maka insya Allah itu halal. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustadz, misalnya tidak ada aturan tertulis Ustadz, ini tidak dilarang tapi juga tidak diizinkan, itu bagaimana Ya, Ustadz? izin itu ada dalam bentuk secara tertulis formal bahwa itu ada SOP yang jelas, atau bisa jadi izin itu pemilik usaha mengetahui dan membiarkannya.
Ketika mengetahui dan membiarkannya itu sudah dianggap sebagai restu. Berarti tidak masalah, Ustaz? Tidak masalah, Nah, insyaallah. Ustaz. Semoga bermanfaat sekali lagi untuk Umu Aryo di Pekanbaru. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Tapi kita ke penelpon kedua kita, ada Ibu Titin di Bekasi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Ustadz, Silakan Ibu. Ibu pertanyaannya. Pak Ustadz, Ya. anak saya itu waktu melahirkan Mm-mm. anak pertama itu kan seksio, Pak Ustadz. Mm-mm. Waktu yang 2 tahun yang lalu bayar lah, karena artinya ada dana ya Pak Ustadz ya. Ya. Kemudian 2 tahun ini nanti perkiraan melahirkan tuh Januari Pak Ustadz. Ya. Anak saya itu ikut BPJS mandiri. Mm-mm. Tapi kalau sudah dicarikan informasi, kalau ngikut BPJS itu waktu melahirkan kan direncanakan operasi kembali Pak Ustadz. Mm-mm. Cuma memang tidak bisa memilih dokternya perempuan Pak Ustadz. Ya. Saya mohon penjelasannya Pak Mm-mm. Ustadz. Baik Ibu. Apakah bisa apa enggak? Baik. Kan Pak Ustadz, jazakallah khairan. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalam. warahmatullahi Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Titin di Bekasi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu Titin, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ulama telah menggambarkan bahwa proses persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan medis berupa sesar ya, karena ada permasalahan bayinya sungsang yang itu kalau dilahirkan dengan secara normal bisa mengancam keselamatan ibu dan anak, atau bayinya terlilit tali pusar, atau memang panggul si ibu itu dalam kondisi sempit hingga memang tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal. Kondisi-kondisi macam ini bisa dikategorikan sebagai kondisi-kondisi emergensi. Ya, kalau memang tidak memungkinkan untuk ditangani oleh dokter wanita, karena memang tidak ada misalnya di rumah sakit tersebut tidak ada dokter wanita. Kalaupun ada dokter kandungan wanita, tapi dokter anestesinya hanya laki-laki. Kemudian dokter bedahnya hanya laki-laki. Maka ini adalah kondisi emergensi, maka insya Allah tidak masalah. Namun kalau kita bisa mengkondisikan ya di beberapa rumah sakit, apalagi di kota-kota besar, tenaga medis itu sudah sangat melimpah ya, sehingga kita bisa merencanakan pelayanan kita, bahwa kita meminta ketika lahir nanti yang menangani adalah dokter wanita, anestesinya juga wanita, perawatnya semuanya wanita, dan dokter bedahnya juga wanita, sehingga betul-betul yang bekerja itu semua tim wanita. Itu kalau bisa kita lakukan. Namun tidak semua orang bisa menyusun dan merencanakan proses kelahirannya semacam ini. Bisa jadi karena faktor biaya, bisa jadi karena faktor kelahirannya itu mendadak ya. Tidak ada, kebetulan di jam kerja itu tidak ada dokter wanitanya, yang berjaga hanya dokter pria. Maka dalam kondisi macam ini ya itu adalah kondisi emergensi. Dalam kaidah dikatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu, kondisi emergensi itu menjadikan semula yang sesuatu yang semula haram bisa menjadi halal atau boleh, karena memang kalau tidak segera diambil tindakan bisa jadi anaknya kehabisan oksigen meninggal dunia, atau bisa jadi mengancam keselamatan ibu dan anaknya sekalian. Tentu ini satu resiko yang sangat berat untuk dipikul ya, sehingga tidak heran bila kalau memang kondisinya semacam di atas itu para ulama kemudian membolehkan tindakan dari lawan jenis ya, karena itu emergency. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Titin di Bekasi. Tapi sambil menantikan penelpon berikutnya, kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi dari saudara Taufik Ismail Harahap di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ustadz, saya mau bertanya, istri saya memiliki toko pakaian dan juga menjual produk online. Bagaimana hukumnya menjual produk dari penyedia atau produsen kepada konsumen tetapi barangnya tidak kita miliki? Nah, sebagai perantara tentu istri saya mengambil keuntungan dari harga yang ditetapkan oleh penyedia dan istri saya yang membayar terlebih dahulu kepada penyedia, lalu setelah barangnya sampai baru dibayar oleh konsumen. Apakah akad seperti ini diperbolehkan? Dari saudari? Taufik Ismail di Kabupaten Labuhan Batu. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Taufik Ismail di Kabupaten Labuhan Batu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada.
Kalau memang sudah ada kerjasama secara lisan atau tulisan, ya ada kesepakatan bahwa istri Anda ikut memasarkan produk-produk ataupun barang-barang milik supplier, maka tidak masalah untuk menjualnya secara tunai, kemudian istri Anda memarkup harga untuk mengambil keuntungan, atau mendapatkan komisi dalam bentuk persentase dari nilai jual, atau dengan skema pembayaran tunai ataupun non tunai. Karena ketika ada izin dari pemilik barang, berarti istri Anda berstatus sebagai wakil, bertindak mewakili pemilik barang, sehingga fleksibilitasnya tinggi. Dengan tunai, dengan non tunai, kemudian pembayarannya dicicil, itu semuanya boleh, ya, karena istri Anda mewakili pemilik barang. Namun kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada izin, istri Anda tidak ikut dalam sistem resellernya, tidak menjadi keagenannya, maka istri Anda hanya browsing, mencari barang yang supplier yang menyediakan barang bersifat insidentil. Maka ini tidak dibenarkan, ya, kalau kemudian skema pembayarannya dilakukan setelah barang sampai. Harus pembayarannya di muka agar tidak terjatuh dalam akad hutang dengan hutang, barang terhutang, kemudian pembayaran terhutang pula. Karena istri Anda tidak punya barang dan penjual atau pembeli tidak melakukan pembayaran tunai, sehingga ini bentuk dari akad kali bil kali, hutang terhutang, hutang dengan hutang, barang tertunda dengan pembayaran tertunda, yang itu telah disepakati oleh para ulama sebagai salah satu akad yang haram. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Ustaz, di marketplace yang online saat ini tuh kadang tertulis reseller welcome. Jadi siapapun boleh menjadi reseller. Apakah itu termasuk akad yang diperbolehkan, Ustaz? Ketika sudah ada deklarasi dari pemilik barang bahwa Anda boleh menjadi reseller kami, baik dengan cara mendaftar terlebih dahulu, isi form, ataupun tanpa mengisi form, sehingga lebih fleksibel, ya, maka tidak masalah. Berarti pemilik barang mengizinkan kepada orang terbuka, siapapun, ataupun kepada orang-orang tertentu yang telah mendaftarkan dirinya melalui platform tersebut. Maka itu insya Allah halal, tidak masalah. Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Taufik Ismail, ya. Tapi kita ke penanya berikutnya, Ustaz, dari Abu Zakira di Kota Batam, Kepulauan Riau. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Allah berikan kebaikan untuk Ustadz dan juga kaum muslimin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika kita berinfak di suatu tempat yang keuangannya dipegang oleh satu yayasan, tapi ada dua pengelolaan, Ustadz? Ya. Contohnya antara masjid dan juga yayasan. Dan apabila dananya digabungkan, bagaimana niat penyumbang tersebut? Kalau niatnya di masjid, dananya dipakai juga dibuat di yayasan, Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau ada dualisme pengelolaan atau dualisme akuntansi semacam ini, ada keuangan yang dikelola oleh masjid, takmir masjid, ada keuangan yang dikelola oleh yayasan, ada lagi keuangan yang dikelola oleh sekolah, maka Anda bisa memilih untuk berdonasi apakah untuk masjid atau untuk yayasan atau untuk sekolah, lembaga pendidikan yang bernaung di bawah yayasan tersebut. Sesuai dengan maksud dan niat Anda menyampaikan kepada para pengelola, dalam ini misalnya yayasan, bahwa saya menyalurkan atau berdonasi, tolong disalurkan kepada divisi yang paling membutuhkan dari yang ada di bawah yayasan ini. Bisa jadi ke masjid, bisa jadi ke sekolah, bisa jadi ke proyek-proyek sosial yang dijalani oleh atau dijalankan oleh yayasan. Sehingga Anda terbuka kepada pihak yayasan, atau kalau memang Anda tidak ingin ribet, Anda bisa memilih, kalau bisa dimasukkan di kontak infaknya atau di nomor rekening yang berbeda, ya, Anda memilih rekening yang peruntukannya untuk pengelolaan masjid. Atau ketika Anda transfer karena rekeningnya satu, Anda menuliskan notifikasi bahwa donasi ini untuk keperluan ini dan itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Abu Zakia di Batam. Baik, sebelum kita bacakan pertanyaan berikutnya, kita sapa kembali penelpon ketiga kita dari Bapak Iskandar di Kalimantan Timur. Fatwa TV, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Iskandar? Ya, baik-baik. Ini dari Kalimantan Timur Pak. Pak Ustaz. Silakan Bapak. Baik, Ustaz, Masya Allah. terputus ya. Koneksinya terputus. Ya. Baik, silakan dicoba lagi Pak Iskandar. Pastikan Anda di tempat yang terkoneksi Koneksinya dengan bagus baik, ya. Ustaz. Baik, Ustaz. Sambil menantikan kembali penelpon, kita sapa kembali yang bertanya di jalur website, Ustaz ya. Dari Saudari Neneng di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kredit motor termasuk riba? Ya. Kerabat saya ada yang mau kredit motor, lalu agar kreditnya dipermudah, dia meminta tolong saya untuk berbohong dengan mengatakan kepada pihak dealer bahwa warung saya adalah warung miliknya. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah saya ikut juga berdosa? Walaupun niat saya baik untuk menolongnya, karena dengan motor tersebut suaminya bisa mencari nafkah dengan ojek, Ustadz. Syukran. Baik. Barakallahu Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Neneng ya. Neneng. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, berdusta itu adalah haram. Anda tidak boleh berdusta walaupun Anda punya niat yang baik. Baiknya niat Anda tidak menjadikan dosa Anda terhapus, yaitu dosa dusta. Yang kedua, kalau leasing tersebut atau perkreditan tersebut menggunakan skema riba, ada denda keterlambatan, maka Anda tidak boleh menolong dengan cara ini. Karena berarti Anda menolong dengan cara mencelakakan diri sendiri, menceburkan ke dalam perbuatan dosa. Anda lebih baik memberikan talangan atau hutang kepada dia, atau memberikan saran agar saudara tersebut, kerabat tersebut bersabar ya, merencanakan keuangannya dengan baik, sehingga kapan dia beli motor, berapa dia harus nabung di setiap harinya, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus terjatuh dalam riba. Termasuk memberikan opsi bahwa motor yang dibeli tidak harus motor yang baru, bisa jadi motor yang second ya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya untuk saudara Neneng di DKI Jakarta. Tapi kita sapa kembali penelpon ketiga kita dari saudara Umar di Bogor. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak silakan pertanyaannya. Ustadz, Ya, silakan Pak Umar. jelaskan apakah manfaat dari lembaga keuangan seperti transfer uang atau menerima uang itu termasuk manfaat yang dari akad kod yang tidak dibolehkan. Baik. Dan ada biaya administrasi itu gratis. Baik. Jadi nggak bayar. Ya. Baik. Ya, barakallahu khairan. Waalaikumsalam barakallah. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Umar di Kota Bogor. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Manfaat berupa bebas biaya administrasi itu bisa jadi berlaku untuk semua nasabah. Seperti halnya ketika Anda transfer internal bank tersebut sesama rekening di bank A, maka bebas ongkos kirim. Maka ini tidak masalah. Karena bukan hanya untuk Anda tapi untuk semua. Atau antara perbankan plat merah misalnya milik negara. Maka ini juga bebas ongkos kirim, maka ini tidak masalah ya. Karena itu berlaku untuk semua orang. Tetapi ketika manfaat itu hanya diberikan untuk sebagian nasabah, bukan untuk semua. Misal nasabah yang pengguna kartu platinum akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dengan yang didapat dengan yang menggunakan gold, yang silver, maka tentu ini bisa dikategorikan sebagai riba. Kenapa? Karena kemanfaatan tersebut diberikan kepada sebagian, tidak diberikan kepada yang lainnya. Ya. Sehingga ketika kita mentransfer menggunakan rekening kita sesama pengguna rekening yang sama atau rekening bank yang sama, maka itu manfaat yang tidak termasuk riba karena itu berlaku untuk semua nasabah. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya untuk Bapak Umar di Bogor. Tapi kita sapa penelpon keempat kita dari Bapak Rizal di Singkawang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan Bapak, silakan pertanyaannya. Ahlan dik. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barak. Silakan Pak Rizal. Ini ada dua pertanyaan Ustaz. Baik. Pertama tadi ada teman istri Ana, dia nelpon, dia
dia kan ada uang tabungan di bank syariah. Lalu oleh pihak bank syariah untuk mengajak dia kerjasama bagi hasil. Nah, cuma dia ragu-ragu Ustaz, takutkan dia terkena dalam hal riba gitu. Bagi hasil yang bagaimana yang menurut syariah Ustaz? Ya, baik. Terus yang kedua Ustaz, ada pertandingan memanah, di situ ada uang pendaftaran. Apakah boleh ikut di situ? Baik, baik Pak. Oh, nasihatnya sekon jaga kelahiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Rizal di Singkawang. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Skema kerjasama mudharabah bagi hasil atau musyarakah itu salah satu kriterianya bahwa pemodal harus siap menanggung kerugian bila ternyata unit usaha yang dikelola atau unit usaha yang dibiayai dengan modal Anda atau modalnya itu susut karena rugi atau karena tidak berhasil mendapatkan keuntungan atau bahkan rugi. Yang kedua, skema bagi hasilnya dengan persentase dari keuntungan real, bukan dari nominal modal. Sehingga skema ini mengharuskan ada transparansi laporan keuangan. Digunakan untuk apa, berapa modal yang disalurkan, dan berapa pendapatan atau uang masuk yang diperoleh. Sehingga persentasenya itu dari keuntungan, bukan persentase dari nominal modal. Karenanya praktek semacam ini, kriteria semacam ini seperti yang saya ketahui belum bisa dipenuhi oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada, termasuk lembaga keuangan yang sudah mendeklarasikan dari sebagai lembaga syariah. Karena itu saya sarankan untuk dihindari. Ya. Untuk yang kedua, lomba memanah, pacuan kuda itu termasuk lomba yang diizinkan dalam Islam. Anda untuk berlatih, Anda untuk betul-betul mengikuti pertandingan. Bahkan kalaupun Anda harus dengan memberi taruhan, kalau saya menang maka uang yang terkumpul akan saya ambil semua, kalau saya kalah maka silahkan uang yang saya kumpulkan pun diambil oleh pemenang, atau yang disebut dengan taruhan ya. Rasulullah SAW bersabda, la sabaqa illa fitnatain, tidak dibolehkan taruhan itu kecuali dalam dua urusan, fi khufin au naslin, dalam pacuan kuda atau yang sejenis, ataupun dalam lomba memanah. Karena dua hal ini merupakan bentuk dari i'dadul quwwah yang Allah perintahkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuhmu itu kekuatan yang bisa engkau persiapkan berupa memanah, menembak, atau yang sejenis, membidik ya. Dan juga min ribatul khail, pasukan-pasukan berkuda. Dua hal ini kita boleh ya, bukan sekedar ikut bermain saja, tidak. Bahkan kalaupun kita harus terlibat dalam praktek taruhan itu boleh. Itu termasuk judi yang dibolehkan dalam Islam. Yaitu dalam hal-hal yang memang kita dibenarkan atau dianjurkan untuk mempersiapkan diri dalam berjihad fisabilillah. Wallahu ta'ala alam. Taib, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya untuk Bapak Rizal di Singkawang. Kita kembali tersambung dengan penelpon kelima kita Ustaz, ada hamba Allah di Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Ustadz, ada yang saya mau tanyakan. Dulu saya pernah menjalankan pengumpulan dana, dan dana itu saya kumpulkan untuk beberapa madrasah untuk gaji guru-guru mereka gitu, insentif lah gitu. Terus sampai sekarang itu dana itu masih ada, dan kebetulan waktu itu potongannya otomatis Pak Ustadz. Jadi mereka itu mungkin nggak tahu udah dipotong sampai saat ini. Insya Allah terkumpul lah 1.100.000, 1.200.000 setiap bulan sekitar itu. Jadi sekarang, karena saya nggak tahu itu orang di mana dari siapa-siapa aja, lupa saya waktu itu, saya masih bekerja. Sekarang saya udah pensiun, tapi saya kelola lah itu, karena sejak saya mengaji saya pindahkanlah ke tempat yang sunnah untuk infaknya gitu. Pergunakan untuk saya bayarkan ke tempat-tempat yang sunnah. Yang sekarang jadi pertanyaan saya, kan saya udah umur segini, kita nanti umur saya pendek, nanti kelola dana ini bagaimana bagusnya Pak Ustadz? Baik. Nah,
saya berpikiran bahwa ya memang saya udah pesan ini rekening ini sedekah orang, ini infak orang yang harus disalurkan, udah saya kasih tahu anak-anak. Tapi kan saya tidak tahu juga anak-anak itu nanti dijalankan atau tidak. Yang pertama. Terus yang kedua, infak teman-teman yang lain yang di luar dari yang ini kan memang tidak ingat saya siapa orang yang sudah potong gajinya. Tapi ada satu lagi, saya buka dana, itu namanya dana dakwah. Dulunya saya pergunakan untuk membantu ustaz-ustaz yang pergi dakwah ke daerah-daerah ya ala kadarnya gitu, untuk beli minyak atau apa. Jadi kadang teman-teman itu mengirimkan ya sekian, dan itu terserah saya menyalurkan gitu kemana gitu. Nah, yang saya pertanyakan itu kadang-kadang kan uangnya tiap bulan ada yang mengendap, tapi kadang-kadang saya pakai kalau ada yang butuh langsung saya transfer gitu. Bagaimana posisi saya nih ini Pak Ustadz? Yang saya takutkan itu ada enggak kesalahan saya di sini karena saya mengendapkan uang itu karena belum ada kebutuhan Ustadz misalnya atau gimana gitu. Baik Ibu. Sudah tertangkap pesannya. Ya, mohon penjelasan Baik Ibu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu dari Pekanbaru. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT memberkahi upaya Ibu untuk berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah. Kepedulian Ibu ini semoga menjadi bagian dari amal ibadah Ibu yang memberatkan timbangan kelak di hari kiamat. Yang kedua, kalau memang kita sudah merasa tidak mampu untuk melanjutkan, maka solusinya sederhana. Kalau tadi rekeningnya adalah rekening yang khusus untuk kegiatan tersebut, sehingga rekeningnya ditutup, maka tidak akan pernah ada lagi dana yang masuk. Apalagi kalau sampai kita khawatirkan bahwa anak-anak kita belum tentu amanah, belum tentu mampu menjalankannya, maka tutuplah sebelum semuanya terjadi ya. Kemudian kedua, mengendapkan sebagian dana karena memang belum ada kebutuhan yang bisa didanai, maka insya Allah tidak masalah ya. Asalkan mengendapkannya itu betul-betul karena pertimbangan yang baik. Karena ini belum ada kegiatan atau karena kegiatannya nanti pada bulan ini akan dilakukan, maka tidak masalah. Asalkan itu betul-betul karena kemaslahatan murni, bukan karena kita malas, udah capek, udah lelah. Ya, karena ini sudah menjadi amanah Ibu. Sehingga kalau memang Ibu sudah tidak mampu atau merasa sudah semakin berat karena faktor umur dan yang lain sebagainya, akan lebih bijak bila Ibu segera menutup rekening tersebut agar tidak ada lagi dana yang masuk sehingga tidak lagi menjadi beban bagi Ibu. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, baiknya ketika mengumpulkan dana umat untuk dakwah seperti ini, apakah memang harus dikelola lebih dari satu orang, Ustaz? Ya, baik. Idealnya memang seperti itu ya, sehingga amanah itu lebih bisa tertunaikan karena ada yang mengawasi kita, ada yang mengontrol kita, ada yang mengingatkan ketika kita lupa. Kemudian kedua, kontinuitas dari amalan itu juga lebih bisa terjamin. Karena berarti bukan hanya saya yang melanjutkan, ada orang lain yang akan melanjutkannya. Ketika idealnya, kalau memang seperti itu, kita bergabung saja dengan lembaga yang sudah ada. Sehingga rekening yang digunakan bukan rekening pribadi, tetapi rekening milik yayasan atau lembaga tersebut. Sehingga amanahnya lebih bisa tertunaikan. Kemudian kepercayaan dari masyarakat juga lebih bisa dibangun karena ini bukan rekening personal. Ketika rekening personal bisa jadi ada orang yang menyalahgunakan rekening kita. Kita bikin broadcast, nomor rekeningnya diganti, maka bukannya masuk ke rekening kita tapi masuk ke rekening orang lain. Akhirnya dana itu diambil dia, bukannya tersalurkan kepada tujuan yang dimaksudkan. Masya Allah. Semoga memang ini menjawab kekhawatiran Ibu Hamba Allah tadi di Pekanbaru ya, sebagai mungkin alternatif solusi agar tidak merasa khawatir berlebihan apalagi di usia beliau saat ini. Tapi Ustadz, kita sapa kembali yang ada di jalur website Ustadz dari Saudara Nur Ahmad di Banten, Tangerang, Banten Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana hukumnya membudidayakan hewan sejenis belatung atau lalat yang notabene tidak membahayakan makhluk hidup,
di mana hewan ini merupakan pakan alternatif bahkan utama bagi hewan lain seperti unggas maupun ikan. Sedangkan hewan yang dibudidayakan ini pun diberikan pakan juga dengan sisa-sisa bahan makanan yang sudah tidak layak konsumsi. Apakah atau lebih disebut sebagai sampah organik? Ini bagaimana Ustaz hukumnya? Baik. Barakallahu fiik dari saudara Nur Rahmat di Nur Rahmat Banten, ya. Ustaz. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Nur Rahmat atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Membudidayakan semacam jangkrik, kroto ya, atau ulat atau kecoa yang lainnya untuk kemudian nanti dijadikan umpan atau pakan bagi unggas atau burung, maka itu insya Allah tidak masalah ya. Selama budidaya itu betul-betul dimanfaatkan, bukan kemudian nanti dibudidayakan, dikembangbiakkan, kemudian dibunuh begitu saja, dibasmi yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana halnya ketika kita membudidayakan sapi, membudidayakan kambing, unggas, ayam, untuk kemudian ketika sudah sampai waktunya kemudian kita potong, kita sembelih. Karena memang makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, baik secara langsung dengan cara disembelih ataupun dimanfaatkan dengan cara tadi dijadikan sebagai umpan. Seperti halnya ketika kita mengembala unggas di sungai atau mengembala unggas di sawah. Unggas kita akan secara alami makan hewan-hewan semacam ini, bisa jadi kepiting, bisa jadi katak dan sejenis. Maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya untuk saudara Nur Rahmat di Banten. Tapi kita ada penelpon berikutnya, Masya Allah, dari negara tetangga nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah, dari Bapak Helmi di Malaysia. Baik, ahlan Bik. Silakan Bapak Helmi, silakan pertanyaannya. Saya ada masalah hanya, pasal saya dulu ada masuk duit ke bank. Ya. Bank kan. Jadi dia masuk duit ke bank, jadi saya dah keluar dari bank tu. Lepas tu datang surat, ada duit balance bunganya, tapi saya tak ambil. Jadi macam mana duit tu? Sekarang bank tu dah lama saya tinggal. Baik Bapak. Dia takut duitnya kena. Baik. Wah, ni beranak takut. Baik Bapak. Okey. Sudah cukup Bapak? Cukup itu je. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Helmi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau kita sudah memiliki, kalau kita memiliki dana, memiliki uang di rekening bank ya, sehingga secara sistem dana kita tersebut akan mendapatkan pertambahan, ada bunganya, terus bertambah dan terus bertambah. Maka pertama memang kita harus segera bertobat kepada Allah karena kita telah melakukan satu tindakan yang bersinggungan dengan riba, ada ribanya. Yang kedua, kita segera pisahkan dana modal kita, dana pokok kita, berapa yang betul-betul itu adalah dana kita yang kita setorkan, dan kemudian bunga yang didapat, riba yang diberikan itu kita salurkan. Bukan dalam rangka bersedekah, bukan dalam rangka memohon pahala dari Allah dengan sedekah, tetapi dalam rangka berlepas diri dari harta haram. Dan perlu diketahui bahwa pahala berlepas diri dari harta haram itu lebih besar dibanding pahala sedekah. Kenapa demikian? Karena berlepas diri dari haram, meninggalkan perbuatan yang haram itu hukumnya wajib. Sedangkan bersedekah di sini itu adalah sedekah sunnah, bukan sedekah yang wajib. Para ulama telah menegaskan bahwa pahala amalan yang wajib itu lebih besar dibanding pahala amalan-amalan sunnah. Ketika Bapak Helmi menyalurkan dana riba itu kepada fakir miskin atau yang lainnya, maka itu pahalanya lebih besar dibanding Bapak niatnya adalah bersedekah. Kemudian di antara hal yang perlu difahami di sini, para ulama telah menjelaskan pula bahwa dana riba itu tidak dibiarkan ya, jangan dibiarkan mengendap di bank, tapi segera ambil dan rekeningnya segera ditutup kalau memang bisa, kalau bisa memungkinkan ya, rekeningnya ditutup, dananya diambil untuk kemudian dana riba itu disalurkan. Jangan dibiarkan di bank yang kemudian akan terus bertambah dan dana itu akan terus dimanfaatkan oleh bank ya, oleh lembaga riba.
salurkan kepada fuqara masakin atau siapapun yang membutuhkan, karena bagi mereka itu halal, sedangkan bagi Bapak Helmi itu haram, karena Bapak Helmi mendapatkannya sebagai bentuk riba, sedangkan bagi fakir miskin itu sebagai bentuk pelarian Anda, Bapak Helmi, berlepas diri dari harta haram. Maka itu bagi mereka halal, tapi bagi Bapak Helmi haram. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Helmi di Malaysia. Ustaz, kita ke pertanyaan terakhir, ada 2 menit tersisa, Ustaz. Baik. Ya. Bismillah, Ustaz, saya melakukan jual beli dengan adik saya. Saya menjual barang kepada adik, saya bilang kalau minat bisa transfer dulu sekarang, saya kasih harga murah. Tapi barangnya menyusul besoknya karena saya masih bekerja, dan besoknya baru saya bisa bertemu dengan adik saya. Apakah transaksi seperti ini diperbolehkan atau Dari tidak? saudara? Ustaz? Dari saudara Dewi April di Jakarta. Barakallahu fiik wa athabaqallah kepada saudara Dewi April ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Selama Anda sudah memiliki barang yang Anda akan jual belikan kepada adik Anda, maka itu halal, tidak masalah. Transfer dulu baru kemudian barangnya diantarkan besok. Karena statusnya Anda sudah memiliki barang. Kalaupun Anda belum memiliki barang, namun barang yang Anda tawarkan itu memiliki kriteria yang jelas, memenuhi kriteria salah, maka insya Allah juga tidak masalah. Dengan catatan ketika akad jual beli, adik Anda telah melakukan pembayaran lunas, sehingga ini menggunakan skema salam. Wallahu ta'ala alam. Kalau tadi baru DP dulu, Ustaz? Kalau barangnya belum dimiliki maka tidak boleh, karena berarti pembayaran terhutang, barang terhutang. Tapi kalau ternyata tadi barangnya sudah dimiliki, maka tidak masalah DP, ataupun bayar nanti kalau sudah barang sampai, maka itu juga tidak masalah. Ya. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz, atas ilmu yang Antum berikan untuk Amin. pemirsa dan juga pendengar di kesempatan kali ini. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas kebersamaan Anda, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, serta pendengar yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia yang juga telah merilai acara kita di kesempatan kali ini. Jangan lewatkan, sesaat lagi akan hadir program Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Al-Ustadz Nizar Sa'jabal LC MPDI di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda bisa simak program live interaktif Fatwa TV pendengar dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses silakan di www.fatwatv.com, atau juga Anda bisa ikuti dan follow media sosial kami di YouTube Fatwa TV Official atau Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter @DewanFatwaPA. Kami dan juga seluruh kerabat kerja undur diri sampai berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.